Selamat datang di Liputan Talk, saudara saya Reno Reksa. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sesumbar mau menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah di pemilihan tahun 2029 nantinya. Artinya bisa dimaknai Kaisang ingin meruntuhkan dalam tanda kutip dominasi PDIP di wilayah itu. Apakah target Kaisang ini realistis atau hanya sebatas gertakan yang mencerminkan seteru keluarga Jokowi dengan Partai Banteng? Kita coba diskusikan dengan Ketua DPP Bidang Politik PSI Bestari Barus dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Bang Bestari, Mas Adi, apa kabar? Baik, Mas. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, Bang terima Bestari. kasih sudah meluangkan waktu untuk Siap. berdiskusi di forum kali ini. Saya mungkin ingin ke Bang Bestari dulu. Terkait dengan target yang dipasang oleh Mas Kaisang sebagai Ketum PSI. Ingin menjadikan kandang gajah Jawa Tengah ini ya, ingin dijadikan kandang gajah begitu. Kalau kita lihat data terkini ya, kondisi sekarang ya Bang Bestari, PSI cuma punya 2 kursi di DPRD Jawa Tengah, sementara PDIP punya 33 kursi. Nah, bercermin pada realitas dasar ini saja, akankah atau apakah masih yakin nih PSI bisa menggoyang kandang banteng di tahun 2029 nanti? Ya, tentu begini bahwa Jawa Tengah itu saya kira sudah tidak lagi menjadi kandang banteng atau kandang siapapun. Karena calon gubernur yang diusung pun kan kalah. Kemudian juga kita melihat bahwa hari ini tidak lagi mendominasi baik di wilayah Jawa Tengah sendiri dan di skala nasional walaupun pemenang, tetapi kan calon presidennya juga kalah dengan angka yang sangat signifikan gitu loh, perbedaannya dengan koalisi yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Nah, itu juga menjadi satu penyemangat bagi PSI bahwa tentu peluang kami di Jawa Tengah sangat besar sekali. Dan bahasa yang disampaikan oleh Mas Kaisang sebagai Ketua Umum itu sungguh kemudian membakar jiwa-jiwa muda dan jiwa-jiwa super terbuka yang sudah mulai beranak pinak di sana dan mulai tersentuh semangatnya untuk menjadi pemenang. Dan saya kira itu wajar aja kami menargetkan untuk menang besar ya, menang besar di Jawa Tengah gitu. Mengingat respon daripada struktur yang kemarin-kemarin ini agak ya mungkin perlu diperbaiki, sekarang ini sudah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan sehingga kami berani, Mas Kaisang Ketua Umum kami berani menargetkan Jawa Tengah harus menjadi kandang gajah dan mendominasi politik ya, kancah politik di Jawa Tengah khususnya gitu. Banyak kekuatan-kekuatan yang tidak perlu kami ceritakan pada hari ini dan tentu itu menjadi satu hal yang ke depan menjadi satu sandaran bagi kami, keyakinan kami bahwa apa yang disampaikan Mas Kaisang itu bukan ucapan yang sekedar membakar tapi sesuatu yang perlu kami wujudkan. Maka sampai hari ini kita baru melantik kemarin ini di Jawa Tengah struktur dan terus bekerja sampai ke tingkat paling bawah itu demi pemenangan 2029. Saya kira itu. Bang Bestari tadi bilang bahwa ada kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak bisa atau tidak perlu disampaikan di kesempatan kali ini. Pertanyaan saya nggak mau kepo kekuatan apa itu, tapi apakah punya efek kejut yang sedemikian rupa sehingga yakin betul 2029 Jawa Tengah ini bisa menjadi kandang gajah? Pada saatnya sudah tidak terkejut lagi karena sekarang sudah mulai tersosialisasikan gitu loh. Nah, Pak Prabowo menang besar juga di Jawa Tengah toh, dan itu juga tidak sedikit juga peran daripada PSI maupun patron kami Pak Jokowi gitu yang sampai sekarang ini masih dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat masih mengakui keberadaan beliau dengan memberikan approval rating yang sangat tinggi, tidak perlu saya sebutkan angka gitu. Bang Bestari tadi mencontohkan 2 peristiwa yang membuat PSI yakin bisa menguasai Jawa Tengah di
pemilu atau pemilihan 2029. Yang pertama adalah gubernurnya dari segi gubernur, yang kedua adalah dari segi presidennya. Tapi dua hal ini kan eksekutif dan berkoalisi dengan partai-partai lain. Nah, kalau mau menjadi kandang gajah, PSI kan harus bergerak sendiri nih untuk bisa menguasai Jawa Tengah. Ya, bagian daripada itu kan diawali dengan Pak Prabowo ini menang. Oke. Nanti Bung Adi melengkapi. Pak Prabowo ini menang diawali dengan kemenangan Pak Jokowi 2 periode loh. Gitu loh. Ya, Pak Prabowo ini menang diawali oleh kemenangan Pak Jokowi 2 periode sebelumnya. Dan basis itu, basis pemilih Pak Jokowi juga Jawa Tengah. Dan hari ini Pak Jokowi adalah bagian dari kami, beliau adalah patron kami, dan sudah menyampaikan, saya akan mendukung full PSI. Dan saya akan bekerja keras untuk itu. Di samping kami juga tentu melengkapi ya struktur kami sampai ke tingkat paling bawah, mesin tempur ini bergerak. Nanti kita lihat 2029 apa kata Adi Pray tentang sukses yang akan diraih oleh PSI. Oke, baik. Optimis banget ini Bang Bestari. Saya ingin tanyakan Sangat pendapatnya optimis. ke Mas Adi Praitno. Gimana Mas Adi Praitno tadi merespon jawaban-jawaban yang sudah disampaikan sama Bang Bestari? Ya saya kira memang modal dasar partai politik dan politisi memang hakul yakin bahwa setiap pertarungan politik yang diikuti ya harus memenangkan pertarungan. Jadi targetnya memang adalah target untuk menguasai di semua wilayah, meski perkara untuk menuju ke arah itu kan membutuhkan kerja-kerja yang terukur dan harus dihitung betul bagaimana kalkulasi politiknya ya. Cuman kalau saya membaca statementnya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI, saya memaknai dua hal ya. Pertama ini kan konteksnya adalah Rakolwil untuk kawan-kawan PSI di Jawa Tengah. Jadi cara memberikan motivasinya ya tentu harus bagaimana menjadikan PSI sebagai partai politik yang kompetitif. Karena itu ya jangan tanggung-tanggung gitu ya. Bagaimana harus merebut kekuatan politik di Jawa Tengah meski itu bukan perkara mudah karena begitu banyak sebenarnya partai-partai politik lama yang sudah langganan lolos ke parlemen ya suaranya seperti yang sudah kita saksikan ya hasil dari pemilu ke pemilu. Itu yang pertama. Ini soal bagaimana menginjeksi semangat berlipat ganda yang dimiliki oleh kader-kader PSI di Jawa Tengah. Yang kedua tentu ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks PSI pada level tingkat confident yang cukup luar biasa karena di 2029 dan seterusnya PSI itu akan dipastikan akan didukung penuh oleh Pak Jokowi dalam statementnya yang secara terbuka disampaikan oleh Jokowi bahwa ke depan Jokowi akan turun gunung, Ya. akan total dan maksimal all out untuk turut serta bekerja memenangkan PSI. Kita pun juga tahu betapa di Jawa Tengah itu adalah tempat yang selama ini terafiliasi sebagai basis konstituennya Pak Jokowi ya dalam beberapa kali pilpres. Ini yang saya kira menjelaskan kenapa Kaisang memberikan satu statement bahwa ya Jawa Tengah di 2029 harus menjadi kandangnya gajah. Ini tentu Kaisang dan PSI cukup meyakini bahwa pemilih-pemilih loyal, pemilih-pemilih kuat yang dimiliki oleh Jokowi itu secara otomatis akan hijrah untuk menjadi bagian dari PSI di masa-masa yang akan datang. Itu yang saya sebut sebagai tafsir dari luar. Tentu untuk membuktikan ini semua kerja politik dan konsolidasi ke bawah lah yang kemudian akan menjawab segala-galanya. Karena kalau bicara tentang pileg, ini kan adalah ukuran bagaimana partai politik itu dianggap memiliki kekuatan politik yang signifikan untuk DPR pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Setahu saya, pemilu legislatif itu tentu memiliki tingkat kerumitan yang tidak mudah, maka caleg-caleg yang kemudian memiliki daya ungkit elektoral, kerja politik yang konsolidatif, mampu menjangkau keinginan aspirasi masyarakat, itu adalah kunci. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah apakah PSI mampu mengamplifikasi itu semua sebagai modal dasar untuk menjadikan Jawa Tengah itu sebagai kandangnya gajah. Kira-kira begitu, Mas. Nah, tadi Mas Adi menarik ini membahas terkait dengan bagaimana nantinya PSI ini bisa bekerja lebih lanjut lagi begitu ya di menuju tahun 2029. Terkait dengan basis, tadi Mas Adi membahas soal basis pemilih konstituennya Pak Jokowi dan juga PDIP. Kalau kita bicara Jawa Tengah, kalau data yang dimiliki oleh Mas Adi itu basisnya Pak Jokowi dan basisnya PDIP di Jawa Tengah itu
lebih besar mana, lebih banyak mana? Kalau dulu kan mungkin jadi satu ya, sekarang mungkin sudah terbelah begitu, Mas Adi Pray. Saya ingin memulai pecah kongsi antara Jokowi dan PDIP di 2024, Hmm. Mas ya. Apa yang terjadi? Pilpresnya PDIP kalah, itu nggak bisa dibantah. Sekalipun banyak juga yang menyebut ini tentu banyak faktor yang bisa menjelaskan kenapa PDIP keok di Pilpres. Kemudian pilkadanya pun untuk konteks gubernur, memang PDIP keokan, kalah dari jagoan yang diusung oleh Bang Bestari dan kawan-kawan. Tapi kan pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata, sekalipun PDIP Pilpres dan Pilgubnya kalah, Hmm. di Pileg ya PDIP masih kuat untuk Pileg pusat misalnya tingkat DPR RI, PDIP masih relatif cukup dominan ya, kemudian disusul oleh partai lain seperti PKB, kemudian Gerindra dan Golkar. Begitupun di level provinsi, PDIP masih relatif juga dominan. Begitupun dengan hasil perolehan pilkada di tingkat kabupaten dan kota, kalau kita membaca statement dan bahkan hasil rekap di KPU, sepertinya PDIP juga mendapatkan suara yang relatif mayoritas ya, kurang lebih sekitar 18 kabupaten kota yang dimenangkan oleh PDIP dari 29 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Ini adalah realitas yang tidak bisa dibantah. Ya. Satu sisi setelah pecah kongsi antara PDIP dengan Jokowi ya harus diakui PDIP kehilangan suara di Pilpres dan kehilangan suara di Pilgub, tapi untuk pilkada dan anggota dewan PDIP masih relatif solid. Inilah yang saya sebut. Kalau kita mau jujur sebenarnya di 2029 dan seterusnya, ketika Kaisang bicara tentang Jawa Tengah ingin jadi kandang gajah, bagi saya ini adalah saywar politik sebenarnya soal head to head. Lebih kuat mana nantinya ya Pak Jokowi ataukah PDIP? Nanti bagi saya kerja politik yang terukurlah yang akan menentukan segala-galanya. Mhm. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Bestari. Tadi Bang Bestari di awal sekali menyebutkan bahwa Pak Jokowi sebagai patron PSI, begitu. Artinya apakah untuk mewujudkan Jawa Tengah kandang gajah ini Pak Jokowi masih dalam tanda kutip ya bahan baku utama untuk suksesnya PSI di Jawa Tengah? Saya kira pertama bahwa Pak Jokowi tidak akan banyak bisa berbuat bila mana dalam pertarungan politik ke depan khususnya pada Pileg maupun setelah itu, jika kami belum menyelesaikan secara maksimal mesin partai. Maka beliau sangat berpesan, yuk boleh sekarang kita bebenah, struktur perbaiki, insya Allah setelah struktur mesin ini berjalan, saya turun seturun-turunnya. Bila perlu 2 bulan saya nggak pulang ke rumah. Ini luar biasa ini. Dan inilah mungkin statement-statement yang seperti ini yang mungkin berdampak membawa kekhawatiran bagi khususnya salah satu partai politik yang merasa mungkin dia mendominasi di wilayah itu. Padahal kita tahu, coba dicek pada pemilu yang lalu-lalu itu hanya 18% perolehan suaranya gitu, 18 ke 19% gitu. Nah, ini menjadi peluang yang sangat besar bagi kami, bagi PSI, kehadiran Pak Jokowi. Ya bukan sih uji menguji ini mana yang lebih hebat antara keduanya, tetapi kami teguh pada pendirian bahwa kami ingin Jawa Tengah itu menjadi salah satu kandang terbesar daripada partai PSI. Saya kira itu. Salah satu kandang terbesar berarti tidak hanya Jawa Tengah yang diincar oleh PSI? Oh tidak, ini tidak perlu kami petakan pada hari ini, kecuali nanti kalau kita dengan Bang Adi Pray lagi duduk berdua, apa sih gitu. Saya tunggu undangannya biar jadi bertiga, nggak berdua. Sama saya juga nanti spill-spill lah. Ya tentu, karena begini, Gimana Bang? kita perlu dibicarakan pada hari ini toh, itu sedang kita kaji, kita dalami dan seterusnya sampai pada akhirnya nanti tinggal diterapkan saja dengan kekuatan yang ada pada Pak Jokowi, approval ratingnya sangat tinggi sampai pada hari ini, mudah-mudahan membawa kebaikan bagi negara dan bangsa. Dan tentu ini semua kita dedikasikan juga nanti ke depan untuk Prabowo Gibran 2 periode. Oke. Begitu dia. Baik, saya kembali ke Bang Adi Prayetno. Tadi Bang Bestari begitu optimis dengan figur Pak Joko Widodo. Saya begini, Mas Adi Prayetno, apakah kira-kira kalkulasi Mas Adi Pray di tahun 2029 Jokowi Sifek ini masih
Ya, masih bisa diperhitungkan lah. Mengingat sudah turun nih, sudah tidak lagi jadi presiden. Kalau saya membaca dua variabel penting ya. Hmm. Kalau kita bicara tentang Pileg, satu memang ada ketokohan dan figuritas kunci Ya. yang bisa dikapitalisasi sebagai ujung tombak untuk mendapatkan suara. Kita tahu di banyak partai politik di negara kita itu kan berpatok pada figur kunci ya. Saya tidak mau menyebut satu persatu, tapi hampir bisa dipastikan begitu banyak partai politik di Indonesia yang sejak awal hingga saat ini perolehan Pilegnya itu signifikan karena ada figur kunci yang dianggap sebagai katalisator, dianggap sebagai magnet untuk memberikan dampak politik elektoral kepada basis-basis konstituen. Yang kedua, kita juga tidak bisa membantah bahwa salah satu ukuran paling terdepan untuk melihat soal bagaimana pendapatan suara di Pileg adalah kerja-kerja caleg. Hmm. Karena di kertas suara itu yang dicoblos adalah selain apa namanya partai ya juga adalah nama-nama caleg. Kalau caleg-calegnya yang kemudian dimajukan adalah mereka yang kompeten, memiliki rekam jejak, mesin politiknya yang cukup solid, ya saya kira dalam banyak hal itu bisa menjamin perolehan partai politik tentu akan signifikan seperti PSI. Kalau saya membaca ya kan salah satu basis PSI dari dulu hingga saat ini salah satunya di Jakarta. Saya hitung rata-rata. Hmm. Ternyata banyak anggota DPRD, bahkan calon anggota DPR pusat dari kawan-kawan PSI itu kan lebih banyak suara calegnya dibandingkan dengan suara partai. Artinya banyak pemilih yang lebih banyak dan dominan mencoblos calon anggota dewan dibandingkan dengan suara partai. Ini kan bisa menjelaskan betapa caleg-caleg yang diusung oleh PSI, terutama di DPRD selama ini adalah mereka yang kerja politik, mesinnya itu bisa dianggap sebagai sesuatu ujung tombak untuk mendapatkan suara. Kalau dua hal ini dipadukan dalam konteks mendapatkan suara di Pileg, saya kira bukan tidak mungkin partai apapun dia, karena setahu saya di berbagai tempat, pemilih kita ini kan lebih banyak swing sebenarnya. Tidak terlampau mantap lah iman politiknya Hmm. untuk menentukan kira-kira siapa caleg ataupun partai yang akan dipilih di 2029. Pilihan-pilihan pemilih itu biasanya jelang pencoblosan. 2 minggu atau seminggu sebelum pencoblosan baru mereka itu mantap. Kira-kira partai dan calon anggota dewan manalah yang kemudian akan mereka pilih. Tergantung apa itu Karena, Mas Adi Pray? kenapa? Tergantung apa? 1 sampai 2 minggu itu tergantung apa yang bisa memantapkan konstituen untuk memilih, oke saya pilih calon ini, oke saya pilih partai ini. Ya pertama adalah jejaring politik yang dibangun sejak awal ya, karena pemilih itu tidak ujuk-ujuk juga suka sama orang. Yang kedua adalah apakah caleg yang diusung itu memang memiliki grassroots dan akar rumput yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu yang bisa dilakukan, maka ya apapun partainya sangat mungkin akan mendapatkan suara dominan. Banyak sekali orang menyederhanakan, main di akhir, kerja di akhir dengan modal logistik yang cukup besar itu akan memenangkan pertarungan. Mas, sekali lagi itu tidak menjamin. Karena pemilih kita itu akan begitu banyak menerima bantuan-bantuan dari caleg-caleg yang lain. Kalau logikanya adalah setiap pemilih mendapatkan bantuan dari caleg yang lain, maka preferensi yang kemudian menjadi pembeda adalah kira-kira siapa yang paling dekat dan paling sering bertemu dengan mereka. Itulah yang akan dipilih nantinya di kotak suara. Oke, Bang Bestari, kita boleh kepo dikit nggak ya soal sampai dengan sejauh ini infrastruktur politik yang dimiliki oleh PSI, secara khusus di Jawa Tengah yang ingin dijadikan sebagai kandang gajah, itu sudah terbangun maksimal, Bang Bestari? Ya tentu sudah. Jadi PSI ini agak berbeda dengan partai-partai yang lain yang sudah memang tidak lagi harus berhadapan dengan verifikasi faktual. Nah oleh karena itu menjadi sangat utama bagi kami hari ini adalah menyelesaikan struktur ini sampai ke tingkat paling bawah. Nah sekarang ini kan disyaratkan untuk 100% DPW, kemudian 75% DPD, dan 50% DPC. Nah, bahkan di berbagai provinsi, saya tidak ini hitungannya, itu sudah ke tingkat DPRD gitu loh. Karena sudah selesai. Kemarin saya dapat laporan dari Sulawesi Tenggara, mereka sudah selesai dengan DPC-nya, sekarang masuk ke DPRD, sekaligus nanti memperkenalkan partai ini. Karena kami yakin bahwa partai ini dari awal harus sudah diperkenalkan kepada masyarakat.
Dulu itu tidak sempat mungkin melakukan itu. Sekarang ini kami punya waktu yang cukup panjang. Kami selesaikan sampai tingkat bahkan DPRT dan persiapan untuk kader TPS. Dan itu sudah dilakukan di Jawa Tengah. Ada dinamika, ya dinamika itu tandanya apa? Berarti partai ini sudah berangkat menjadi lebih besar lagi dan memungkinkan untuk mesin partai ini digunakan untuk alat pemenangan politik. Saya kira itu. Dinamika seperti apa yang dimaksud oleh Bang Bestari barusan? Ya biasalah, semuanya kan pasti merujuk kepada keinginan untuk menjadi besar, untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Ada dinamika sedikit-sedikit di sana, kita harus berbuat ini, itu, macam-macam. Baik dari program maupun hal lainnya gitu. Oke, Bang, tapi kalau misalkan ingin menjadikan, bukan misalkan lagi ya, ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah, tidak hanya PDIP di situ ya sebagai puncak yang tertinggi di Jawa Tengah sampai dengan saat ini. Ada partai-partai lain begitu. Ada Golkar, ada PKB, ada Demokrat, dan seterusnya. Artinya PSI juga mau tidak mau, suka tidak suka, harus menyalip partai-partai itu, termasuk Gerindra. Sudah siap Bang PSI untuk melakukan hal itu? Ya, saya kira begini bahwa seluruh partai politik pastilah mengetahui bahwa untuk dipilih ada 3 hal lah dari dikenal, disuka, dan dipilih. Ya. Kami menjalankan itu bukan dengan maksud kemudian kita menafikan seluruh kekuatan, pokoknya kita seakan-akan sendiri di sana, tidak. Justru ini seperti air dia. Ada batu, belok sedikit. Maju lagi terus. Setiap ada celah. Nah, celah-celah itu yang kami isi. Celah-celah kosong itu yang nantinya juga menjadi target bagi kami. Bukan kemudian mengambil, secara paksa wilayah-wilayah yang katakanlah di sini bersinggungan dengan. Tetap kami masuk, kami perkenalkan diri. Kalau mereka suka, mereka pada akhirnya pilih gitu loh. Tapi bukan kemudian frontal, woi sekarang semuanya pindah dari kampung ini ke Gajah, tidak. Makanya dari mulai hari ini kami melakukan recruiting kader untuk menjadi ujung tombak pemenangan itu. Sambil berjalan kami punya waktu yang sangat panjang. Sama dengan waktu partai-partai lainnya. Tinggal nanti mana yang paling disuka. Dan kita berharap dengan figur Pak Jokowi, terutama juga Mas Kaesang yang anak muda, ini mampu menjadi magnet untuk kemudian ikut di dalam menjadi sekurang-kurangnya 2 besar atau 3 besar di wilayah Jawa Tengah. Saya kira itu. Dan itu sudah menjadi kemenangan besar tentunya. Orang tidak membicarakan partai yang belum lolos stres, partai baru selain daripada PSI, saya kira. Dan itu menjadi point of sesuatu yang kami juga merasa bangga. Oleh karena itu PSI hari ini dibicarakan di Liputan 6 bersama Adi Pray, kan begitu. Oke, Mas Adi, terkait dengan celah-celah yang dimaksud oleh Bang Bestari tadi, kira-kira kalau di Jawa Tengah, lagi-lagi saya spesifik Jawa Tengah karena yang digaungkan saywarnya tadi adalah di Jawa Tengah. Mas Adi, ceruk suara yang seperti apa, dari kalangan mana, dari partai mana yang kira-kira potensial bergeser nih ke PSI kalau memang mau menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah? Ya itu memang harus based on data ya Mas. Tapi secara umum yang saya ingin katakan adalah party ID. Identitas kepartaian seseorang terhadap partai itu kan rendah. Di semua provinsi bahkan. Kalau kita mau sederhanakan sebenarnya hanya ada sekitar 20% masyarakat itu yang merasa dekat dan menjadi bagian dari partai politik tertentu. Itu pun juga tersebar ke begitu banyak partai politik. Itu artinya ada sekitar 80% masyarakat kita di Indonesia, termasuk juga di Jawa Tengah, adalah mereka yang sebenarnya tidak terkoneksi dan tidak terafiliasi ke partai politik manapun. Inilah yang saya sebut. Maka kalau ada partai-partai politik baru, baik yang lolos ke parlemen, belum lolos ke parlemen, dan seterusnya, dia punya opportunity yang sama untuk memaksimalkan 80% masyarakat yang sebenarnya dia tidak engage dan tidak menjadi bagian dari partai politik tertentu. Saya selalu mengatakan bahwa iman politik pemilih kita itu kan ditentukan di detik-detik akhir pencoblosan. Karenanya mesin politik yang terukur, networking, termasuk juga caleg yang nantinya akan diusung bertempur di bawah, itu adalah salah satu ujung tombak untuk mendapatkan suara yang signifikan. Dan harus saya katakan secara terbuka, partai politik seperti PSI
Ini kan PR terbesarnya dua hal itu. Pertama adalah membenahi struktur, yang kedua adalah mencari caleg-caleg yang relatif kompetitif, bisa bersaing dengan caleg-caleg dari partai lain yang memang sudah malang melintang dan berpengalaman untuk mendapatkan suara di Jawa Tengah. Dua hal ini yang saya kira memang sedang ingin dipenuhi oleh PSI, meski pada saat yang bersamaan kalau saya membaca komentar-komentar di media sosial, pernyataan Mas Kaisang itu kan juga di apa namanya, dikritik, dibully, mimpinya ketinggian katanya itu. Yang penting lolos parlemen dulu atau masuk 4 besar, itu mungkin mimpi yang realistis. Karena untuk menjadi juara adalah sesuatu yang rasa-rasanya untuk 2029 itu butuh keajaiban. Mungkin di pemilu-pemilu yang akan datang ya PSI akan menjadi partai yang relatif juga akan solid dan cukup kuat. Tapi bagi saya kuncinya adalah caleg dan Pak Jokowi memang harus all out, karena konon di Jawa Tengah memang harus menjadi salah satu basis yang mesti diakui, salah satu basis konstituen yang terafiliasi dengan Pak Jokowi. Termasuk juga soal tantangannya, apakah setelah Pak Jokowi tak lagi jadi presiden, apakah akan sesakti dulu. Tentu hanya Bang Bestari dan PSI lah yang mampu menjawab ini semua. Oke, Bang Bestari, ada tanggapan tadi Mas Adi menyampaikan komentar netizen mimpinya terlalu tinggi nih kalau untuk bisa menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Ada komentar Bang Bestari? Saya kira itu hal yang wajar ya, netizen itu terbelah pada setiap statement yang disampaikan oleh para tokoh. Oke. Itu kan menjadi hal yang biasa saja. Namun yang perlu menjadi catatan adalah bahwa menjadikan wilayah-wilayah provinsi se-Indonesia ini sebagai kandang, itu adalah sesuatu yang seharusnya diberikan support oleh masyarakat. Bukannya kemudian kita beranggapan kalau kita ingin menjadikan satu tempat itu sebagai basis kita, kemudian itu dianggap nyeleneh. Justru itulah bahwa itu terkandung makna bahwa PSI sedang ingin mendekati dan sangat dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dari awal, bukan cuman pada saat di ujung-ujung nanti baru kirim calon dan menjadi petugas partai. Saya kira yang kami ingin terapkan di seluruh wilayah Indonesia adalah bagaimana mengirimkan sejak awal kader-kader untuk menjadi penyambung lidah dari baik masyarakat maupun kepada partai politik, ya ini PSI. Di tengah-tengahnya ada nanti para katakanlah kader inti ataupun calon legislatif yang sedang kita persiapkan ke depan ini, bakal calonnya, sehingga jalinan komunikasi dengan masyarakat itu betul-betul dapat diwujudkan sejak awal. Saya kira itu. Oke, saya rasa kita sudah mencapai suatu summary ya terkait dengan upaya PSI ingin menggoyang kandang banteng begitu ya di pemilu 2029. Nah, pertanyaan saya begini. Ini kita masih terkait dengan politik daerah, Bang Bestari dan juga Mas Adi Prayitno. Belakangan ini yang muncul mencuat kuat adalah bagaimana kepala daerah ini dipilih oleh DPRD. Begitu, ini kan juga terkait dengan politik daerah ya. Saya ingin minta pendapat dari Bang Bestari. Bagaimana tanggapan dari PSI merespon wacana atau usulan itu, Bang Bestari? Ya, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diputuskan. Apakah kita akan meneruskan pola pemilihan yang seperti sekarang yang menurut konon katanya syarat biaya sehingga membatasi mereka-mereka yang sebetulnya punya potensi, ya, tetapi karena ketiadaan dukungan finansial akhirnya terpaksa harus tidak bisa maju sebagai calon. Itu satu pandangannya. Yang satu lagi adalah kalau soal biaya, maka seharusnya biaya itu yang ditekan secara bijak. Bagaimana kemudian jangan sampai pemilu ini kembali lagi seperti dulu-dulu, dipilih via DPRD dan itu katanya gitu ya 100% adalah tidak berkesesuaian dengan konstitusi. Nah, atas dua perdebatan ini PSI belum menyatakan sikap sampai hari ini dan kami sedang melakukan uji ataupun pendalaman terhadap dua hal tersebut, dan nanti kita tunggu pada saatnya bahwa PSI akan
memberikan sikapnya kepada publik. Dan tentunya juga satu hal ya, PSI ini kan bahkan partai yang belum ikut di dalam pembicaraan-pembicaraan seperti itu dan tidak diminta pendapatnya karena memang kami belum lulus ke Senayan. Mudah-mudahan yang akan datang, bila mana ini kemudian harus menunggu sampai yang akan datang, ya kami ikut membahas itu dan akan memberikan dukungan ataupun memberikan pandangan-pandangan terhadap apapun hal-hal yang terkait baik dengan kebijakan maupun politik ke depan. Saya kira itu. Jadi kami pada hari ini sikapnya masih mendalami seberapa urgent hal tersebut untuk kita berikan dukungan. Saya kira itu. Baik, Mas Adi Praitno ingin menanggapi soal usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD yang ada yang mengatakan bahwa ini sama dengan merampas hak pilih masyarakat dan seterusnya. Bagaimana Mas Adi? Ya saya kira ini mirip sebuah judul lagu ya. Apa itu? Judul lagunya itu adalah ya lagu lama yang diputar kembali saat ini. Lagu usang tapi diputar kembali karena wacana soal pilkada dipilih oleh DPRD, saya kira ini kan terjadi setelah pemilu usai 2004, 2009, hingga 2024, dan bahkan 2014 yang lalu mayoritas di DPR telah mengesahkan undang-undang supaya pilkada oleh DPRD. Tapi kan kemudian dibatalkan oleh Perpu di era kekuasaan politiknya Pak SBY ya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau memang argumentasinya soal politik uang, soal politik berbiaya mahal, saya kira tidak harus mengembalikan itu ke DPRD karena domain politik berbiaya mahal itu kan ada di politisi, ada di elit dan partai politik. Soal politik uang, kan semua calon itu ada di partai politik. Soal misalnya mahar politik untuk mendapatkan dukungan partai, itu kan ujung-ujungnya di partai politik, Mas. Jadi rakyat kita datang ke TPS, ada politik uang ataupun tidak, mereka datang ke TPS karena bagi mereka ini adalah pesta 5 tahunan dengan logistik ataupun tidak ada logistik, masyarakat akan mencoblos siapapun calon yang mereka pilih, entah itu level DPRD, kabupaten, kota, provinsi, termasuk juga soal siapa yang akan menjadi calon-calon kepala daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu kalau dipilih oleh DPRD ini kan menghilangkan keistimewaan rakyat untuk menentukan kepala daerahnya yang sesuai dengan selera. Bisa saja misalnya ada kepala daerah yang diinginkan, dia bagus, dia hebat, cuman karena dia misalnya tidak bisa mencalonkan diri dan yang dipilih oleh DPRD adalah mereka yang tidak terkenal, mungkin perilakunya nyebelin dan tidak memiliki rekam jejak yang hebat. Dan para kepala-kepala daerah ke depan itu pasti tidak akan takut ke rakyat. Yang ditakuti itu hanyalah anggota-anggota DPRD yang jumlahnya kurang lebih sekitar 50 orang. Ini tentu sangat berbahaya dalam demokrasi. Itulah yang saya sebut sebenarnya bagaimana pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya. Oke, berarti Mas Adi Praitno tidak setuju dengan usulan itu? Ya kalau saya memang dari awal demokrasi kita adalah demokrasi langsung one man one vote di mana rakyat itu menjadi tuan untuk menentukan kira-kira siapa pemimpin di daerahnya yang sesuai dengan selera mereka. Ini yang saya kira harus dijaga dengan cara apapun. Kalau alasannya misalnya adalah politik uang, benahi partainya. Semua partai harus bersepakat. Haram hukumnya pakai politik uang untuk memenangkan pertarungan. Atau misalnya biaya penyelenggaraan yang tinggi, kan bisa pakai e-voting, Mas. Orang bisa nyoblos sambil tiduran, sambil olahraga kok, dan nggak harus ke TPS berbondong-bondong gitu kan. Termasuk juga menekan biaya operasional. Jadi komisioner-komisioner KPU dan Bawaslu itu hidupnya jangan mewah-mewah dong, jangan private jet lah gitu. Itu kan gampang sekali jalan ceritanya. Itu yang menurut saya membengkak. Banyak kok caranya supaya penyelenggaraan itu mudah ya. Jadi KPU, Bawaslu dari pusat hingga daerah nggak perlu pakai mobil operasional, pakai mobil pribadi aja. Kalau nggak naik motor, kan ini pengabdian untuk bangsa dan negara. Kalau nggak sanggup, jangan jadi komisioner. Kan itu yang sebenarnya banyak hal yang mesti dilakukan. Oleh karena itu bagi saya jangan pernah korbankan rakyat untuk sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada kaitannya dengan rakyat. Oke, baik. Terakhir, saya ingin kembali ke Bang Bestari. Singkat saja, Bang. Terkait dengan usulan kepala daerah dipimpin lewat DPRD ini, sudah didiskusikan atau sudah ada instruksi langsung dari Pak Jokowi, dari Mas Kaisang selaku ketum, atau sudah ada diskusi FGD khusus di internal PSI membahas terkait hal ini, sekalipun PSI tidak ada di parlemen?
Ya, sikap politik kan dapat disampaikan pada forum apa saja ya. Namun keputusan itu pastilah nanti diambilnya di Senayan sana. Namun PSI pada hari ini masih pada posisi karena kita ada dalam koalisi, kami belum menyatakan sikap, tapi diperintahkan untuk melakukan pendalaman. Mungkin nanti salah satu yang perlu kami undang untuk hadir dan didengar adalah Bung Adi Prayitno juga ini gitu kan. Seperti apa sebetulnya gitu kan. Sehingga nanti apapun yang kita sampaikan nanti bisa menjadi yang terbaik dari yang kami putuskan. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Ketua DPP Bidang Politik PSI Bestari Barus dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno sudah bergabung sama kami di Liputan Amtok kali ini. Kita jumpa di episode lainnya. Terima kasih Bang Bestari dan juga Mas Adi. Dan saudara, itu tadi Liputan Amtok untuk kali ini membahas terkait dengan bagaimana upaya atau optimisme yang digelorakan oleh Kaisang Pangarep kepada teman-teman rekan-rekan PSI di Jawa Tengah untuk menjadikan Jawa Tengah ini sebagai kandang banteng dan kandang gajah. Dan tadi kami juga sempat diskusikan terkait dengan usulan wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD. Bagaimana menurut Anda saudara terkait dengan dua hal yang kami diskusikan di kesempatan kali ini? Apakah Anda punya opini lainnya? Saya tunggu di kolom komentar. Salam SCTV.